Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Uke Fadia Nabila, NPM 422334, Prodi Pendidikan Biologi, kelas 3B, mata kuliah Anatomi Tumbuhan, dosen pengampu Ibu Deni Dwi Riastuti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bentuk jaringan kolenkim dan bentuk jaringan sklerenkim. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi bentuk jaringan kolenkim dan bentuk jaringan sklerenkim, masih penasaran kan apa itu bentuk jaringan kolenkim dan bentuk jaringan sklerenkim? Yuk kita simak video penjelasan dari saya. Jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan mekanik yang bertugas menyongkong tumbuhan. Bagian tumbuhan yang tumbuh dengan lambat mengalami pertumbuhan sedikit saja, sehingga dukungan oleh turgor dalam sel parenkim sudah cukup. Namun, kebanyakan batang tumbuh dengan cepat dan bagian yang tumbuh itu sering menjadi panang dan ramping. Kolenkim terbentuk oleh sejumlah sel yang memanjang yang menyerupai sel prokambium dan berkembang dalam stadium awal promeristem. Sel kolenkim adalah sel hidup. Bentuknya sedikit memanjang dan pada umumnya memiliki dinding yang tidak teraturan penebalannya. Berbeda dengan sel sklerenkim yang memiliki dinding sekunder, sel kolenkim hanya memiliki dinding primer, lunak, lentur, dan tidak bergelignin. Berbeda dengan sekunder, pada sklerenkim bersama dengan dinding primernya dapat bergelignin atau mengandung zat kayu dan karenanya menjadi kertas dan kaku. Namun, karena kolenkim terdiri dari sel hidup, maka dinding sel kolenkim dapat menjadi tipis lagi dan sel bersifat maritismatik. Pertama, lokasi kolenkim pada tumbuhan. Kolenkim dapat ditemukan pada batang, daun, serta pada bagian bunga dan buah. Pada akar, kolenkim bisa dibentuk, terutama bila akar dibedakan kepada cahaya. Di banyak monokotil tidak ditemukan kolenkim jika sklerenkim dibentuk sejak tanaman muda. Biasanya kolenkim terdapat langsung di bawah epidermis. Pada batang, kolenkim bisa membentuk silinder penuh atau tersusun menjadi berkas yang memanjang sejajar tumbuh batang. Pada daun, kolenkim terdapat pada kedua sisi tulang dan daun utama atau sisi satu saja, serta terdapat pula sepanjang tepi daun. Yang kedua, struktur dan susunan sel kolenkim. Ukuran dan bentuk sel kolenkim beragam. Sel dapat berupa prisma pendek atau bisa pula menjadi panjang seperti serat dengan ujung meruncing. Menurut penebalan, dindingnya dibedakan 3 jenis utama. Yang pertama, kolenkim sudut dengan penebalan memanjang pada sudut sel. Contohnya pada batang Salamun tuberosum. Yang kedua, kolenkim papan dengan penebalan terutama pada dinding tanggensial. Contohnya pada korteks batang Sumbecus nigra. Yang ketiga, kolenkim lacuna yang mirip kolenkim sudut namun banyak mengandung ruang antar sel. Penebalan dinding terjadi di sekitar ruang antar sel ini. Contohnya pada batang amborsia. Gambar 6.1, bagian satang melintang yang memperlihatkan penyebaran kolenkim dan jaringan pembuluh pada beberapa bagian tanaman. Dinding sel kolenkim merupakan contoh dinding primer yang amat menebal, sebab penebalan tersebut terjadi pada saat sel masih tumbuh membesar. Ketiga, struktur sehubungan dengan fungsi. Kolenkim tampaknya beradaptasi terutama untuk menyongkong batang serta daun yang sudah tumbuh. Dinding sel menebal amat dini ketika pucuk berkembang, namun penebalan itu bersifat plastis dan namun meluas.
Jaringan Sclerenchyme. Jaringan Sclerenchyme adalah jaringan yang terdiri dari sel dinding sekunder yang tebal, yang dapat bergelinin atau tidak bergelinin. Fungsi utama Sclerenchyme adalah menyongkong dan kadang-kadang juga melindung. Sel Sclerenchyme memiliki sifat kenyal atau elastis, tidak seperti Colenchyme yang memiliki sifat liat atau plastis. Yang pertama ada macam sel Sclerenchyme. Ada bagian A, sclereid. Sclereid terdapat di berbagai tempat dalam tumbuh-tumbuhan. Sering sclereid berhimpunan menjadi kelompok sel keras di antara sel parenkim. Sclereid dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, brachysclereid atau sel batu yang bentuknya hampir isodemetrik, misalnya plum kulit kayu pohon. Yang kedua, ada macrosclereid yang berbentuk batang, sering ditemukan dalam kulit biji. Yang ketiga, ada osteosclereid yang berbentuk tulang dengan ujung-ujungnya yang membesar, kadang-kadang sedikit bercabang. Yang keempat ada asterosklereid yang bercabang-cabang dan berbentuk bintang, sering terdapat pada daun. B. Serat. Serat terdapat di berbagai tempat dalam tumbuh-tumbuhan serta ditemukan sendiri-sendiri sebagai idoplas, misalnya dalam anak daun cis atau pakis haji. Menurut tempatnya dalam tubuh dibedakan serat xilem dan serat surat atau extraxilem atau luar xilem. Kedua, serat yang bernilai ekonomi. Serat plum di kulit kayu pada dikotil merupakan serat yang diperdagang. Serat tersebut digolongkan ke dalam serat lunak karena meskipun berlignin atau tidak berlignin, senantiasa lunak dan lemas atau lentur. Hanya sumber serat kulit kayu yang terkenal serta banyak kegunaannya adalah jute atau Corpus capsularis yang dipakai sebagai tali menali, dan tekstil yang kasar, linen atau linun usitatinium menghasilkan kain liner dan benang, dan rami Beremeria nirva yang menghasilkan tali dan tekstil. Ini adalah contoh gambarnya, bisa kalian lihat di sini. Serat pada daun monokotil tergolong serat keras, dindingnya bergelini serta bersifat kaku dan keras. Contohnya sumber serat serta kegunaannya adalah serat ananas atau Ananas comus. Ini adalah contohnya, bisa kalian lihat di sini. Panjang serat beragam menurut spesies yang berbeda-beda. Contohnya serat kulit kayu jute 0,8 sampai 6,0 UM, linin 9 sampai 70 UM, rami 50 sampai 250 UM. Contoh serat dan sisal 0,8 sampai 8,0. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah, saya minta maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.